Pada malam hari ini, saat ini, Anda yang menonton video ini, Anda pasti akan diberkati. Nah, bersama dengan saya saat ini adalah, saya perkenalkan nama mereka, suami istri yang terus melayani Tuhan. Sekalipun tantangan, ujian, pergumulan, mereka terus melayani Tuhan. Mereka tetap semangat melayani Tuhan. Perkenalkan teman sahabat saya, Bapak Kiki Pangalila. Puji Tuhan. Dan juga istri tercinta, Ibu Evangelis Rita Lengkong. Kami sahabat dalam Tuhan yang melayani Tuhan secara luar biasa. Sekalipun di pihak-pihak yang lain banyak orang tidak senang dengan kami, tetapi kami terus fokus melayani Tuhan, karena yang menyertai kami bukan manusia, tapi Tuhan Yesus yang menyertai kami. Oleh sebab itu, ketika Anda menonton video ini, Anda pasti akan diberkati. Sekalipun saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat belum mengenal kami secara pribadi, tetapi melalui video ini Anda akan mengenal kami dan Anda akan diberkati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk video kali ini saya akan bertanya kepada kedua hamba Tuhan ini secara manusia, saudara. Minta maaf saya harus sampaikan ini. Bapak Kiki ini kakinya cacat, sebelahnya cacat karena waktu dulu kecelakaan sebelum bertobat. Jadi berapa kali kecelakaan. Jadi tinggal pakai kaki sepatu pembantu palsu. Kaki palsu ya, bisa dikatakan begitu. Dan juga Ibu Rita kakinya yang satu sudah diamputasi. Nanti selesai video ini saya akan tunjukkan bahwa itu benar-benar. Jadi kaki kiri sudah diamputasi. Jadi ini tinggal pakai kaki palsu. Tetapi semangat melayani Tuhan, itu sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan merasa iba. Mereka dua cacat, tetapi mereka semangat melayani Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan bertanya, mewawancarai mereka berdua, mujizat-mujizat, karena saya tahu Ibu Rita, Evangelis Rita Lengkong dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan yang dahsyat. Sekalipun ada kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan telah percayakan itu kepadanya, membuktikan Tuhan ada bersama dengan dia. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai, bertanya kepada Ibu Evangelis Rita Lengkong, apa-apa saja mujizat-mujizat 1, 2, sampai 3 mungkin ya, mujizat yang pernah terjadi didoakan oleh Ibu kekasih, dan ini menjadi kekuatan, kesaksian kepada orang yang menonton video ini. Jadi saudara, saya akan bertanya. Selamat malam Ibu Rita. Selamat malam. Sampaikan salam kepada semua pemirsa. Ya, shalom. Ya. Salam damai sejahtera, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Rita, banyak yang ragu dengan mujizat. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang ragu. Nah, saat ini saya bertanya, apakah bisa nggak saksikan kepada pemirsa, penonton, apakah pernah nggak mujizat menyertai dalam pelayanan Ibu? 1 atau 2 sampai 3 mujizat yang menurut Ibu Rita itu bukan dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh Tuhan. Boleh ceritakan dan menghadap ke ini. Amin. Ya, silakan. Sebelum saya menyampaikan kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, Haleluya. mujizat-mujizat Tuhan yang saya sudah lihat lewat pemakaian Tuhan dalam hidup pribadi saya, dalam melayani panggilan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa semua itu kemurahan dari Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah saya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Amen. Kekurangan saya lewat apa yang terjadi dalam hidup pribadi saya. Tetapi itulah Tuhan di tengah-tengah kekurangan saya. Amen. Disitulah Tuhan mengangkat saya, memanggil saya untuk mempercayakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengalami satu proses pemulihan iman lewat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Amin. Saya menyaksikan ada seorang anak Tuhan yang ada di Tahuna, Bunga Lawang. Iya. Dia Ibu Tris Mananoha. Ini Ibu Tris ini dia sudah berkisar 6 bulan. Yeah. Dia tidak makan mungkin sedikit, tapi cuma sedikit. Dalam satu hari itu untung-untungan dia dapat makan 1 kali. Tidur juga pun
dalam 1 kali 24 jam untung-untungan 5 menit atau sampai 10 menit. Iya. Itu dia jalan terus, dia jalan terus. Di situ mereka sudah pergi ke tempat-tempat doa, sudah ke rumah sakit, periksa apa ada gangguan. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana dan mereka ketemu dengan seseorang minta nomor saya. Amin. Di waktu mereka minta nomor saya, mereka telepon, saya katakan tunggu saya berdoa dulu. Saya minta tanda dari Tuhan karena saya tahu hamba-hamba Tuhan banyak. Iya, betul. Tetapi saya tahu tidak semua hamba Tuhan diberikan karunia. Amin. Karena karunia itu berbeda-beda. Iya. Di waktu saya bertanya Tuhan, di situ saya dapat pernyataan Tuhan lewat firman Tuhan Iya. bahwa saya dipercayakan Tuhan untuk melayani anak Tuhan ini, Ibu Tris. Iya. Puji Tuhan, waktu ketemu memang ya begitulah keadaan. Tetapi singkat bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Hanya 2 minggu saya berdoa, puasa untuk pemulihan daripada anak Tuhan Ibu Tris ini. Dan puji Tuhan 2 minggu itu mujizat Tuhan terjadi. luar biasa. Dan Ibu Tris sekarang ada di daerah Tahuna Bunga Lawang. Dan dia juga sudah ada bisnis yang besar yang Tuhan percayakan buat dia. Luar biasa. Dia bisa ke Hong Kong kemanapun untuk bisnis ini. Dan itu juga dia pergunakan untuk kemuliaan nama Dan Tuhan. memang mujizat terjadi ya. Mujizat terjadi. Pada waktu posisi ketika ketemu memang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, Tidak berdaya. tidak berdaya, dan akhirnya tanya ketika- nama pun seakan-akan dia sudah tidak tahu lagi. Oh, luar biasa. Jadi hampir-hampir hilang kesadaran ya. Hilang kesadaran. Dan akhirnya ketika didoakan disembuhkan. Amin. Nah, Disembuhkan. saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Kesembuhan terjadi bagi Ibu Tris ya, dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha dan diberkati Tuhan. Diberkati Nah, ini Tuhan. yang pertama. Ada yang bisa ditambahkan lah kesaksian yang Ya, kesaksian juga yang bukti nyata bahwa dahsyat luar biasa Tuhan. Amin. Ada seorang bapak di daerah Tondano Watulane. Iya. Namanya Bapak Ben Poluakan. Bapak Ben Poluakan di daerah Tondano. Di daerah Tondano Ya. Watulane. Dia mengalami gatal-gatal di bagian telapak kaki. Kusta Dua ya? kaki. Penyakit, bukan kusta. Bukan Apa? kusta. Sakit apa itu? Menurut dokter itu hanya gatal-gatal biasa. Tetapi gatal-gatal itu masuk di berkisar 6 hampir 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. 6 saudara. sampai 7 6 tahun. sampai 7 tahun mengalami. Dan Mengalami. reaksi itu apa? Reaksinya? Keluarga ini sudah bermacam-macam dokter, Ke rumah sudah sakit. ke rumah sakit, sudah ambil obat dari luar negeri, tapi tidak ada kesembuhan. Tapi artinya ketika dialami itu kurang lebih 6-7 tahun, apa dampak dari sakit itu? Apa dia menderita, dia harus sakit, bagaimana dia rasa gitu? Nah, dia tidak bisa tidur, Nggak bisa tidur. dia memang gelisah. Dia kalau mau berjalan dia hanya pakai boots, sepatu boots, dia taruh air hangat, Iya. dia taruh garam, baru dia masuk DP kaki, baru dia merasa nyaman. Jadi artinya kedua kakinya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Jadi ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan sudah berobat kemana-mana, bahkan juga obat dari luar negeri, tetapi tidak ada kesembuhan. Dan akhirnya ketika didoakan, apa yang terjadi? Puji Tuhan, malam itu waktu ada pelayanan di rumah Bapak Ben, di situ Tuhan menggerakkan Bapak Ben, sampaikan, Ibu saya punya pergumulan. Luar biasa. Sudah sekian tahun, 6 masuk 7 tahun saya menderita dengan sakit ini. Iya. Saya cuma sampaikan, asal percaya, Amin, amin, karena mujizat Tuhan dari dulu sekarang Haleluya. sampai selamanya tetap ya dan amin. amin, amin. Imani percaya. Puji Tuhan, malam itu kami berdoa sampai besok pagi juga berdoa. Karena saya tinggal di daerah lapangan bandara. Iya. Selesai pelayanan saya kembali pulang. Cuma 1 kali doakan. Dan Satu kali doakan, puji Tuhan, 3 hari kemudian ya. muncul satu kendaraan di rumah. Oh, luar Dan biasa. turun Bapak Ben, Luar biasa. istri dan DP anak. Dia turun, saya kaget, masuk di rumah. Saya katakan, Pak Ben mau doakan apa? Tidak Bu, saya hanya mau datang Ucap syukur. mengucap syukur, mau bilang bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Penyakit gatal-gatal sudah sekian lama, sekian tahun dia rasakan penderitaan, sembuh total. Nah, saudara yang Itu kekasih dalam semua. Tuhan, apa yang kita bisa ragukan dalam kuasa Tuhan?
Yang penting di sini Ibu Evangelis Rita yang kukatakan adalah percaya. Ini ada modal yang luar biasa. Percaya kita kepada Tuhan itu adalah modal menghasilkan mujizat yang luar biasa. Nah, ketika engkau percaya, engkau beriman, percaya kepada Yesus, maka mujizat akan terjadi. Lukas 1:37, Lukas 18:27. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih ada kesaksian yang bisa ditambahkan? Ya, puji Tuhan masih ada. Ya. Ada seorang anak Tuhan, dia tinggal di Tomohon, orang Tomohon. Ya. Namanya Ibu Debbie. Iya. Dan dia sudah lama, sudah sekian tahun tinggal di Malaysia. Iya. Pertama saya tidak percaya itu, kalau saya tahu itu santet itu cuma di televisi. Iya. Ternyata ini Ibu Debbie ini dari Malaysia dia kena santet. Luar biasa. Kena santet, seluruh tubuh dia merasa sakit, bagian kepala, bagian semua seluruh tubuh. Di waktu dia kembali ke Tomohon, yang puji Tuhan dia mendapat nomor saya dan dia telepon, dia rindu ketemu dengan saya. Yeah. Saya katakan, jika Tuhan berkenan dan Tuhan percayakan saya untuk melayani Ibu Debbie, saya percaya mujizat itu ada. Amin. Tapi cuma satu syarat saya minta, imani, percaya, sungguh-sungguh. Amin. Jangan mendua hati. Amin. Haleluya. Karena kepercayaan itulah yang akan membuat kesembuhan. Amin. Nah, Amin. puji Tuhan, waktu ketemu memang benar. Waktu saya lihat Ibu Debbie ini, saya pikir dia sudah umur 60-an. Ternyata masih umur 40-an. Oh, luar biasa ya. Nah, dan di waktu saya ketemu dengan dia, memang saya melihat memang penderitaan yang dia alami. Jadi akhirnya karena akibat sakit itu umur masih 40-an, tapi kelihatannya sudah 60-an. Karena betapa luar biasanya kuasa santet, perdukunan yang kena kepadanya ya, akibatnya. Jadi gimana? Akhirnya setelah didoakan, puji Tuhan, setelah didoakan, selang 1 minggu, dia katakan, Ibu, saya mau pulang ke Malaysia 1 minggu. Saya katakan, asal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, 1 minggu Ibu Debbie akan kembali ke Malaysia. Puji Tuhan, 1 minggu itu juga Ibu Debbie disembuhkan oleh Tuhan. total. Luar Sampai biasa. sekarang sehat kuat di Malaysia. Luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan, orang-orang yang tidak percaya dengan mujizat, ini adalah fakta. Dan Ibu Rita menyampaikan nama-nama mereka. Dan kalau itu tidak mungkin benar, bagaimana mungkin dia akan sampaikan, karena mereka akan menonton video ini. Dan ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, masih tetap melakukan mujizat. Nah, saudara, siapapun yang menonton video ini, dimanapun di seluruh Indonesia atau luar negeri sekalipun, saudara, saya ingin katakan, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Amin. Anda bisa juga hubungi Ibu Rita untuk mendoakan, karena kita hamba Tuhan diberikan karunia yang berbeda-beda. Kenapa ada begitu banyak orang yang tidak percaya? Karena satu faktor, karena iri hati. Iri hati adalah penyakit yang paling berbahaya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kami akan tetap menyampaikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, kenapa saya mewawancarai mereka? Karena hati saya secara pribadi, saudara, kadang-kala ketika saya melihat mereka, there is a feel sorry. Ada perasaan belas kasihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Mereka memberi diri kepada Tuhan, sekalipun mereka berdua cacat, saudara. Cacat. Tetapi mereka memberi diri melayani Tuhan secara luar biasa. Dan mujizat-mujizat luar biasa terjadi dan menyertai mereka berdua. Oleh sebab itu, alasan apa untuk tidak kita melayani? Firman Tuhan dengan jelas berkata, 1 Korintus 6. Firman Tuhan berkata begini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Seharusnya dan kewajiban bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami tidak peduli dengan siapapun, tetapi kami akan tetap peduli untuk menyampaikan firman Allah. Amin. Nah, saudara, saya akan mewawancarai suami yang kekasih, sekalipun juga kaki kanan. Ya. Tinggal kadang-kala harus berjalan keluar untuk melayani, pakai ya bisa dikatakan ya sepatu pembantu untuk agar supaya bisa berjalan dengan baik. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh untuk melayani Tuhan, luar biasa. Nah, Pak Kiki, Pak Pendeta mau tanya, apa kesan dan pesan ketika terjun dalam pelayanan? Apa hal yang menarik sehingga memberi diri kepada Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan? Atau apa ada mujizat yang Tuhan nyatakan sehingga bisa memberi diri untuk melayani Tuhan? Bisa sampaikan dulu salam kepada pemirsa semua. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan.
Pertama-tama saya mengucap syukur banyak, terima kasih kepada Maha Besar Tuhan Amin. karena begitu cinta kasihnya kepada saya sehingga sampai saat ini saya masih kuat sehat. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada saya. Haleluya. Dan saya perkenalkan, saya Fiski Pangalila. Ya. Yang dipanggil Kiki ya, Dipanggil Papa Kiki, Pak Ya. Kiki. Kalau di bagian sebelum bertobat, Ya, nanti di video Iya. kedua saya akan wawancari secara pribadi. Iya. Namanya panggilan nama asli Pak Fiski Pangalila. Tetapi di daerah sebelum bertobat namanya Slash. Iya. Tetapi saya tidak akan bicarakan hal itu. Tetapi apa yang saya tanyakan itu, yang tadi, coba bisa disampaikan menjadi kesaksian bagi mereka. Apa yang menarik atau ada mujizat lah terkesan sehingga memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih karena hidup saya ini karena Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Saya memberikan kehidupan saya ini untuk kemurahan Tuhan, Amin. kebaikan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kami berdua, karena panggilan kami selalu dalam melayani pekerjaan Tuhan tanpa pamrih. Iya, amin. Amin. Jadi apapun, siang malam hujan panas, kalau kami memang digerakkan oleh Tuhan untuk pergi melayani di mana pergi kami berada, tetap kami jalan. Oh, luar Karena biasa. itu suatu komitmen hidup kami berdua Amin. hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi apa saja yang terjadi, pergumulan, tantangan, apa saja di depan kami, tapi tetap kami pandang hanya kepada Tuhan Yesus. Artinya motivasi melayani adalah kalau di dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 17 dan 23, segala sesuatu yang kami lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Amin. Ya, benar. Ya. Di dalam kehidupan kami untuk melayani ini, kami harus menyampaikan bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Amin. Amin. Ya. Karena kami berdua tidak ada kuasa. Iya, betul, Karena betul. kami berdua ini cuma manusia biasa. Iya, betul, betul. Tapi karena Tuhan pakai kami, Amin. jadi kami harus melayani sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan, saling mengiringi perjalanan hidup kami. Kami selalu minta pertolongan kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara mengenai mujizat Tuhan itu, saya yakini dan saya percaya itu masih ada sampai saat ini. Amin. Karena itu bukti nyata dalam kehidupan kami pelayanan. Tuhan percayakan bukan dengar orang, tapi saya lihat sendiri Amin. bahwa kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Oh, luar biasa. Amin. Baik dalam berdoa kepada orang sakit, baik pada orang kerasukan Iya. atau terikat dengan kuasa kegelapan, Iya, iya. Tuhan percayakan. Luar biasa. Itu terjadi, itu semua karena pertolongan Tuhan kepada kami. Dan kehidupan kami dalam menjalani pelayanan ini, kami selalu berdoa kepada Tuhan bahwa minta Tuhan supaya kami berikan terus kekuatan, kesehatan. Luar biasa. Walaupun kami berdua ada kekurangan, Iya. tapi di mata manusia, ya maaf karena kami ada kekurangan, tapi kalau di mata Tuhan kami paling Iya, betul. sempurnalah Hmm. kalau dalam Tuhan. Iya, amin. Gitu. Iya. Jadi begini, ada pertanyaan yang menarik yang saya ingin tanyakan begini. Iya. Bagaimana kadang pelayanan paling banyak kan berdua. Ya, Ada juga kadang-kala dengan tim. dengan tim. Ada, saya tahu ada tim doa yang dipercayakan, ada Bapak Sinyo, Ya. Ibu Aget, ada juga Pak Davis dan Ibu Lina Ya. Ya. yang melayani Tuhan bersama dalam tim pelayanan. Nah, yang saya ingin tanyakan bukan tim doa, tetapi saya ingin tanyakan begini. Kalau hanya berdua pelayanan, tapi tiba-tiba kalau perjalanan itu contohnya gini, jalan yang Anda berdua harus lalui harus naik atau turun. Cara bagaimana? Karena dua-dua masalahnya di kaki. Ya. Itu yang masalahnya. Karena minta maaf, ini memang dua-duanya cacat. Ya. Persoalannya, masalah paling berat di kaki gitu. Nah, bagaimana caranya bisa melayani padahal dua-duanya masalahnya di kaki? Gimana? Jadi untuk hal itu, ketika kami pergi melayani, saya dengan istri kalau saya lihat keadaan, contoh kondisi jalan, Iya, iya. mau tanjakan atau turunan Atau naik. atau naik, ya pasti saya ambil tangan istri saya gendong. Saya Luar minta biasa. Tuhan
tolong kami berdua. kami ada kekurangan. Nah, itu. Jadi tapi saya minta Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara kami bisa turun dan kami bisa naik, bisa melewati istilah bahasa kerikil tajam, belokan, tikungan. Tapi tetap saya genggam, saya punya istri, saya gandeng saya punya istri. Nah, itu jawabannya. Itu. Baru yang menarik bagi saya adalah begini. Bapak Kiki sekalipun gangguan di kaki, tetapi saya lihat tetap membawa mobil, bawa kendaraan roda 4, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ini yang menjadi yang saya katakan tadi, there is a feel sorry in my heart. Jadi ada perasaan belas kasihan yang luar biasa dalam hati saya untuk terus ingin bersama dengan mereka melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menjadi pengaruh. There is a influence, ada pengaruh yang luar biasa sehingga terus ingin bersama dengan mereka. Kembali kepada saudara dan saya. Sedangkan mereka cacat, tetapi mereka tetap giat melayani Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara yang Tuhan berikan kesempurnaan yang luar biasa. Berarti tidak ada yang menghalangi saya dan saudara, tidak ada alasan untuk tidak melayani. Mereka sekalipun demikian, mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan. Ada pertanyaan yang terakhir ya, yang saya ingin sampaikan begini. Di saat orang panggil, kan banyak orang ketika mau telepon, mau panggil, mereka tidak tahu situasi keadaan Ibu Rita dan Pak Kiki. Oh, mereka berdua cacat. Ada kan orang yang panggil, mereka tahu bahwa sempurna. Nah, ketika contohnya orang panggil berdoa, setelah mau sampai di rumah, ketika mereka melihat, minta maaf ya, berdua itu jalan tidak sempurna. Apakah pernah nggak mengalami, rasanya mereka melihat kekurangan kami? Karena banyak orang kan hanya memperhatikan yang kelihatan, iya kan? Sedangkan yang kelihatan mereka tidak perhatikan. Nah, apakah ada tidak ketika dalam pengalaman melayani pekerjaan Tuhan, orang seolah-olah tidak mau menerima karena ada kekurangan? Coba jelaskan, apakah ada atau tidak? Ya, puji Tuhan, selama kami melayani pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah kekurangan fisik kami, tapi itulah Tuhan, di waktu mereka melihat, di situ juga ada satu sentuhan dalam hati mereka. Tapi selesai pelayanan, baru kami sampaikan kekurangan-kekurangan kami. Kami melayani dulu pekerjaan Tuhan, baru kami masuk dalam kesaksian bahwa kami melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kekurangan kami. Luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hati saya, roh saya bersuka cita secara luar biasa. Kenapa? Saya bisa mewawancari mereka berdua. Saudara, mungkin secara manusia, 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus berkata, aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan kekal, yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun ada kekurangannya, tapi ada dalam firman Tuhan menjadi kekuatan saya dan juga kepada kedua hamba Tuhan ini. Galatia 4 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, pada waktu aku memberitakan Injil kepada kamu jemaat Galatia, pertama kali aku ada sakit pada tubuhku. Tetapi walaupun demikian itu menjadi suatu kekurangan bagi aku, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut malaikat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara fisik mereka penuh kekurangan, tetapi roh mereka menyala-nyala melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya merasa dalam roh ada berkat besar yang mereka akan terima. Amin. Dan mereka akan menerima mujizat yang besar. Ini adalah video yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan saya berbicara malam hari ini, saya merasakan dalam roh ada berkat besar yang Tuhan akan siapkan bagi mereka berdua. Karena pemberian diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak melihat kekurangan mereka, ada kekurangan mereka. Tetapi saya tidak melihat kekurangan. Karena kamu melihat kekurangan, semua manusia ada kekurangan. Tetapi kita akan terus berkata, Tuhan Yesus yang sempurna akan menyempurnakan apa yang kita akan kerjakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Rita saya berikan kesempatan karena menjadi selalu kebiasaan saya. Sebelum video ini selesai, saya harus berdoa. Orang-orang menonton video ini, orang-orang sakit apapun,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan video ini biasanya saya yang berdoa, tapi kali ini saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Evangelis Rita Lengkong untuk mendoakan saudara yang menonton video ini dan juga yang menyaksikan dimanapun. Orang yang sakit, yang tidak kunjung sembuh, orang mengalami sakit penyakit apapun, saya tidak sebut namanya sakit, tetapi sakit apapun, atau yang terikat dengan kuasa gelap, atau engkau sedang mengalami persoalan masalah pergumulan dalam hidup, saya mau katakan doa tidak ada yang dapat membatasi doa kita dimanapun Anda berada. Yesaya 59 ayat pertama, mata Tuhan tidak kurang tajam memperhatikan Anda, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah Anda. Yang penting Ibu Rita katakan tadi adalah imani dan percaya sungguh-sungguh. Nah, percaya ketika Anda menonton video ini, Anda akan disembuhkan, Anda akan dilepaskan, Anda akan menerima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Saya berikan kesempatan, kita akan taruh tangan, mengadakan kedua tangan kita kepada video ini. Saya berikan kepada Ibu Rita untuk doakan. Haleluya. Haleluya, Yesus Kristus dahsyat luar biasa. Haleluya Tuhan. Bapa, Dalam nama kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pertemuan perbincangan kami Dalam nama untuk Tuhan saling Yesus. menguatkan di dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami menutup perbincangan, kesaksian mujizat yang Tuhan sudah nyatakan di setiap anak-anak Tuhan, Dalam nama kami Tuhan rindu Yesus. berdoa kepada mereka Tuhan, yang rindu mendapat mujizat pemulihan Dalam kesembuhan. nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengetahui sampai kedalaman hati mereka, Dalam nama- dimanapun mereka berada Tuhan, yang terikat dengan sakit penyakit medis, Dalam nama yang Tuhan terikat dengan sakit penyakit kuasa kegelapan. Amin. Dalam nama Engkau yang tahu kerinduan mereka, Engkau yang tahu Dalam kepercayaan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Dengan iman kami Dalam perkatakan nama Tuhan Yesus. semua sakit penyakit disembuhkan Dalam oleh nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Malam ini kami yakin dan kami imani Tuhan, ada kuasa mujizat yang terjadi kepada mereka yang menonton akan live ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika Anda diberkati dengan kesaksian kedua hamba Tuhan ini dan kesaksian hidup, bahkan kata-kata kekuatan, kalimat kekuatan kepada saudara, jangan lupa di like dan jangan lupa dibagikan video ini dan juga jangan lupa di subscribe. Dan jika engkau berkenan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk membagikan silakan, karena ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari kami bertiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.